ada jelaskan teori Arrhenius, asam dan basa. Contoh dan konsepnya. Jadi konsepnya itu asam Arrhenius. Asam Arrhenius itu penghasil H+ dalam air. HCl tambah H2O Cl- tambah H3O+. Nah, dapat dilihat bahwa misalnya ini tuh senyawa asam kuat dimasukkan ke dalam air, kemudian akan menghasilkan H+. Selanjutnya ada contoh dari basa yaitu NH3 tambah H2O jadi NH4 plus tambah amin. Kenapa ini disebut sebagai basa? Karena dia menghasilkan OH, sedangkan kalau asam itu dia menghasilkan H+. Selanjutnya senyawa ini itu NH3 itu adalah contoh dari basa. Selanjutnya ada soal kedua yaitu tentukan spesies yang bertindak sebagai asam dan basa konjugasi dari reaksi berikut. Reaksinya itu H2SO4 ditambah H2O menjadi HSO4 tambah H3O+. Nah, apa aja sih spesies yang bertindak sebagai asam basa konjugasi? Asam dan basa bisa dilihat dari H2SO4 dengan HSO4. H2SO4 memiliki jumlah H yaitu 2 dan HSO4 memiliki jumlah H 1. Sehingga karena H2SO4 memiliki H yang lebih banyak, H2SO4 disebut juga sebagai asam dan HSO4 disebut juga sebagai basa. Ada juga ion yang lain yaitu H2O dengan H3O. Dilihat dari jumlah H2O memiliki jumlah yang lebih sedikit, jadi disebut sebagai basa. Dan H3O memiliki jumlah H yang lebih banyak, disebut juga sebagai basa. Selanjutnya ada soal nomor 3. Lihat dari data, yaitu ada indikator tentang pH, perubahan warna, dan larutan A. Pada data pertama, indikator BB tentang pH-nya 6,0 sampai 7,6. Perubahan warnanya kuning sampai biru. Nah, larutan A itu mengalami perubahan warna yaitu kuning. Selanjutnya ada dari indikator PP yaitu rentang pH-nya 8,3 sampai 10. Perubahan warnanya tidak berwarna sampai merah. Larutan A mengalami perubahan yaitu tidak mengalami perubahan atau tidak berwarna. Selanjutnya ada metil merah dengan rentang pH 4,2 sampai 6,3. Perubahan warnanya adalah merah sampai kuning dan larutan A mengalami perubahan warna menjadi merah. Berdasarkan data di atas, larutan A termasuk asam atau basa dan tentukan pH larutan A tersebut. Kita gambar menggunakan garis ini, kemudian di tengahnya ditulis 7, di sini 1 dan 14. Dari data pertama, menggunakan indikator BB, rentang pH-nya larutan A mengalami perubahan warna menjadi kuning. Jadi rentang pH yang kita ambil itu 7,6. Bukan, maksudnya 0,0 ya. Jadi 6,0 misalnya di sini 6,0, baru ke kiri, baru kita arsir. Selanjutnya dari data kedua itu ada indikator PP dengan rentang pH-nya yang tidak berwarna itu 8,3. Misalnya di sini 8,3. Jadi kita tarik garis ini, lalu kita hasil kembali melalui data yang terakhir yaitu
ada metil merah dengan rentang pH-nya itu 4,2. Misalnya 4,2 di sini, 4,2. Nah, dari data tersebut atau dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa larutan A merupakan larutan asam. Kenapa kita bisa menyebut larutan A adalah larutan asam? Karena larutan A memiliki rentang pH di bawah 7, yaitu dengan rentang pH-nya 4,2, kurang dari 4,2. Selanjutnya kita dapatkan data yaitu 51 pH-nya 4, 52 pH-nya 9. Tentukan 5 dengan keasaman terkuat. Kita dapat tahu mana yang lebih kuat itu dari jumlah pH. Semakin kecil pH-nya, maka tingkat atau kekuatan asamnya semakin besar. Jadi kalau bisa dilihat dari soal tersebut, pH 5 yang memiliki pH terkecil yaitu adalah 51 dengan pH 4, sehingga jawabannya 5 yang memiliki keasaman terkuat yaitu 51. Selanjutnya ada kekuatan asam basa. Soal pertama, urutkan kekuatan keasaman dari terkecil ke terbesar dari derajat ionisasi berikut. Derajat ionisasi A yaitu 0,0081. Selanjutnya yang B, derajat ionisasinya sama dengan 0,0009. Yang C ada derajat ionisasinya 0,03. Nah, setelah pembelajaran kemarin, kita mengetahui bahwa semakin besar derajat ionisasinya, maka tingkat kekuatan keasamannya semakin besar. Bila dilihat dari data berikut, jawaban pilihan yang memiliki derajat ionisasi terbesar yaitu C. Tapi kalau dari soal kan yang disuruhnya urutkan dari yang terkecil ke yang besar. Berarti yang memiliki tingkat keasaman dari yang terkecil yang jumlahnya semakin kecil. Bisa dilihat berarti jawabannya diurutkannya B, A, dan C. Selanjutnya ada soal yaitu urutkan pH terkecil ke terbesar dari data berikut. Bisa dilihat ada KOH, CH3, COH, HCl, dan NH3. Nah, akan saya ingatkan kembali yang termasuk ke dalam asam kuat yaitu ada HCl, HI, HBr, HNO3, HClO4, H2SO4. Selanjutnya ada basa kuat yaitu LiOH, NOH, KOH, NPOH, CSOH, FROH, dan lain-lain. Nah, kalau lihat dari data, KOH itu disebut juga sebagai basa kuat. Nah, CH3COH karena tidak saya sebutkan di dalam asam kuat, jadi dia termasuk sebagai asam lemah. Selanjutnya ada HCl, tadi merupakan asam kuat, dan NH3 merupakan basa lemah. Nah, kalau disuruh urutkan dari pH terkecil ke terbesar, semakin kecil pH-nya maka semakin tinggi atau semakin kuat keasamannya. Berarti yang semakin kecil itu urutannya dari HCl, kemudian CH3, COOH, selanjutnya ada NH3 dan KOH. Selanjutnya ada
bab yaitu perhitungan pH. Soalnya larutan HCl memiliki pH 3. Jadi kita tulis pH 3. Kemudian ada volumenya itu 1000 ml dan ml 3,5. Nah, kita ditanya itu masa. Cari juga H plusnya. Kalau dari pH, H plusnya menjadi 10 min 3. Selanjutnya kita mencari molaritas, karena molaritasnya belum ditemukan. Jadi cari dulu menggunakan rumus ini, kan A kali M. Nah, masukin 10 min 3 sama dengan ada kan valensi dari H, yaitu ada 1 kali 10 1 kali M, karena M nya belum diketahuin. Terus M sama dengan 10 min 3. Nah, selanjutnya untuk mencari massa, yaitu rumusnya M sama dengan GR per MR kali 1000 per ML. Nah, kita masukin semua angkanya, kan GR udah diketahuin. Per MR ini berapa? 36,5 kali 1000 per 1000. Ini coret aja. M nya jangan lupa ditulis. Oh ya, M sama dengan N. Selanjutnya Bukan gitu, kan udah ketahuin. M nya kan 10 min 3. Nah, berarti GR nya sama dengan 10 min 3 dikali 36,5 sama dengan 0,0365. Selanjutnya ada soal, yaitu suatu larutan H2SO4 memiliki volume 10.000 ml dengan mol 0,1. 10.000 ml kita ubah ke liter yaitu 10, dan ditanya itu pH-nya. Pertama kita harus mencari molaritasnya itu dengan rumus N per volume. N atau molnya itu sebesar 0,1 per volumenya itu ada 10. Jawabannya 0,01. Nah, kita masukin ke rumus H plus sama dengan A kali M. Selanjutnya A atau valensi dari larutannya itu H2SO4. H-nya itu ada 2 dikali molaritas. Molaritas yang kita temukan itu 0,01. Berarti jawabannya jadi 0,02. Selanjutnya kita mencari pH. Min log H plus sama dengan min log kita masukkan H plus yang udah kita temukan tadi, yaitu 2 kali 10 0,02 atau sama dengan 2 kali 10 min 2. Nah, dimasukin ke sini 2 kali 10 min 2. Tersalah. Nah, Berarti jawabannya menjadi 2 log 2. min log 2. 2 min log 2. 2 min log 2.